Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Raya Al-Jamal rahimakumullah. Sepantasnya kita senantiasa memanjatkan puja puji serta syukur kehadirat Allah atas karunia-Nya, atas iradahnya. Siang hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan satu pekerjaan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat zuhur. Kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan, kita sanjungkan kepada Rasul mulia baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan seluruh pengikut ajarannya ila yaumil. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setiap kita menginginkan kebaikan dan kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar dapat kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Di dalam Al-Quran, istilah kebaikan itu macam-macam. Ada beberapa sebutan dengan terjemahnya sama-sama baik. Kalau dalam doa sapu jagat yang sering kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu disebut kebaikan dengan sebutan hasanah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Sebutannya hasanah. Di dalam Al-Quran juga disebut, ada istilah hasan atau ahsan. Ini berbeda dengan istilah yang lain. Albir juga kebaikan. Ada istilah yang lain ma'ruf juga baik. Ada istilah yang lain khair juga baik. Lalu apa bedanya? Kalau hasanah atau hasan atau ahsan, itu kebaikan yang sudah dipilihkan oleh Allah, sudah jadi iradah kehendak Allah bahwa kita dipilih menjadi orang yang baik. Kita bisa melaksanakan sholat duhur berjamaah, hakikatnya kita dipilih oleh Allah untuk dimampukan mendapat kebaikan, karunia dari Allah. Kita bisa melaksanakan ibadah berupa sholat duhur berjamaah, itu kebaikan, dan itu ditakdirkan oleh Allah. Kelak di akhirat kita juga dapat kebaikan dari Allah, itu disebut hasanah atau hasan atau ahsan. Tapi ada juga albir, kebaikan yang dapat menghantarkan ke surga. Istilahnya misalnya di Al-Quran ada ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang menghantarkan pada kebaikan yang hakiki, yaitu kenikmatan dari Allah berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita juga berharap agar mendapatkan bir. Maka perbuatlah. Bir itu bukan bir minuman, tapi kebaikan. Untuk orang tua, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Bahwa orang tua kita juga salah, tetap saja kita harus berbuat baik.
kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak boleh kata-kata yang tidak baik. Bahkan kata-katanya harus dipilih, dituntun oleh Al-Quran, qaulan karimah, kata-kata yang mulia. Dan itu bagian dari birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Jika dipertahankan birrul walidain, maka akan menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ada kebaikan disebut di Al-Quran itu ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan yang sudah diketahui sampai ke hati. Jadi kebaikan yang disebut di Al-Quran ma'ruf itu kebaikan yang sudah diketahui oleh diri kita sendiri sampai ke hati kita. Maka saat kita melihat sesuatu yang kira-kira mengganggu suasana atau melihat sesuatu yang kira-kira mencelakakan orang lain, lalu kita hindarkan, kita rapihkan, kita bersihkan, maka itu kebaikan yang hati kita sendiri ngangguk bahwa itu kebaikan. Dalam syu'ubul iman, cabang iman yang paling bawah, itu disebutkan membersihkan atau menghindarkan duri di jalan, itu kebaikan dan itu ma'ruf. Yang sesungguhnya setiap orang itu pasti mengetahui kalau mengambil duri dari jalan atau mengenyahkan duri dari jalan itu kebaikan. Itulah yang disebut dengan ma'ruf. Maka perintah dakwah itu amar ma'ruf nahi munkar, mengembalikan pada nilai yang universal, yaitu kebaikan yang sudah diketahui oleh semua orang. Semua orang itu sepakat ingin diperlakukan secara adil. Setiap orang itu menginginkan diperlakukan jujur. Itu adalah kebaikan yang sudah diketahui. Jujur, adil, tanggung jawab, gotong royong, kerjasama, kasih sayang. Itu semua kebaikan yang sudah diketahui kebaikannya. Tidak ada orang yang menolak dengan nilai-nilai kebaikan itu. Itulah yang disebut dengan ma'ruf. Maka amar ma'ruf maksudnya agar semua orang kembali pada nilai-nilai kebaikan itu. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Yang keempat, kebaikan yang disebut Al-Quran itu khair. Khair itu kebaikan yang diperjuangkan, beda dengan yang lain. Bahkan kebaikan yang dipilih karena banyak pilihan. Di surah Ali Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah di antara kalian yad'una ilal khair, mengajak orang, mengajak manusia ilal khair, kepada kebaikan. Kebaikan semacam ini kebaikan yang perlu untuk diperjuangkan. Khair secara bahasa dari kata khiyar. Khiyar itu dalam bahasa fikih maknanya memilih. Ada khiyar majlis, ada khiyar qabih. Itu memilih, tawar menawar itu memilih barang, itu disebutnya khiyar. Maka khair itu dekat dengan makna khiyar, artinya memilih yang terbaik di antara yang baik, memilih yang baik di antara yang buruk. Maka Allah memerintahkan kepada kita, hendaklah sebelum kita amar ma'ruf nahi munkar, ajak dulu setiap orang untuk khair, memilih yang terbaik di antara yang baik, memilih di antara yang baik di antara yang buruk. Apa yang dipilih? Apapun itu. Calon suami atau istri, pilih, perjuangkan, cari yang terbaik, cari jodoh yang terbaik. Partner usaha, cari partner usaha yang terbaik. Rekan kerja, cari rekan kerja yang bisa menebarkan kebaikan, seirama, satu frekuensi kebaikannya dengan kita. Siapapun itu kita cari, bahkan pemimpin kita pilih, perjuangkan, cari pemimpin yang terbaik.
Dari mulai tingkat RT sampai tingkat nasional, kita cari pemimpin yang terbaik. Itu khair maknanya. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an betapa sangat penting khair itu perlu diperjuangkan, sampai Allah menyebut 188 kali kata khair dalam 52 surat menyebut kata khair. Karena khair itu kebaikan yang perlu diperjuangkan. Tidak bisa hanya dengan cara berpangku tangan. Kalau yang dipilih oleh Allah bukan khair, tapi itu hasan atau hasanah atau ahsan, kita dipilih oleh Allah. Termasuk kita mendapatkan nikmat iman dan Islam, itu ahsan, itu hasan, itu hasanah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam dimensi kemanusiaan, kewajiban kita harus berikhtiar. Ikhtiar itu dari kata khair, dari kata khiyar. Berikhtiar, berusaha untuk meraih kebaikan-kebaikan yang kita inginkan. Maka tugas kita adalah berusaha berikhtiar. Tapi ingat, saat kita berikhtiar, kita juga senantiasa berdoa. Dan doanya khusus apabila pilihannya banyak. Bagaimana caranya? Salat istikharah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Meminta tolong kepada Allah itu dengan sabar dan salat. Salat yang disunnahkan, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada salat untuk memilih, yaitu salat istikharah, agar kita mendapatkan pilihan yang terbaik dari hasil doa dan ikhtiar kita. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.